Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai yuk. Setelah 2 hari menegangkan, jadi mungkin hari ini kalau teman-teman ikutin IG ya, saya ada post satu story yang saya post juga di itu di Tele. Judulnya kan Time to Buy ya, Time to Buy ya. Kenapa itu Time to Buy? Ya pasti ada alasannya. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk situ, saya mau tanggapin dulu ya. Kemarin itu pas kita post ini ya satu video sebelumnya, kalau saya bilang kan itu bukan masalah di MSCI kan. Kenapa itu bukan masalah di MSCI? Karena MSCI itu cuman kita bilang apa ya? Melakukan pembekuan kalau tidak ada rebalancing di bulan Februari ya. Jadi di bulan Februari itu tidak ada rebalancing, tapi bulan Mei dia tetap akan rebalancing. Nah, kalau tidak ada tanggapan lagi, itu maka bulan Mei itu ya kemungkinan besar mungkin saham-saham di Indonesia akan dikeluarkan dari MSCI. Itu kemungkinan seperti itu ya. Tapi rebalancing itu pasti akan terjadi di bulan Mei. Oke. Nah, sebelumnya kan dibilang ya, oh ini karena konspirasi. Konspirasi menurunkan saham-saham Konglo dan lain sebagainya. Saya cuma mau tanggapin begini ya, teman-teman seringkali gini, kita itu ogah gitu ya, mengambil tanggung jawab kalau di situ kita bisa belajar sesuatu loh. Dibandingkan dengan menyalahkan orang terus. Ya ini kayak kita bilang ya, ini balok di matamu, itu lu nggak lihat, tapi selumbar di mata sesamamu, saudaramu, dan lain sebagainya, orang lain, itu lu lihat dengan sangat jelasnya. Ya, itu kan merefleksikan kita ya sebagai manusia kan ya. Seringkali kesalahan kita kita nggak mau lihat gitu loh. Nggak mau kita belajar something dari situ. Kita malah akhirnya menyalahkan, bilang itu adalah konspirasi dari MSCI. Saya mau katakan kepada teman-teman ya, MSCI itu sudah bersurat kepada Bursa Efek Indonesia itu tanggal 27 Oktober, seharusnya sih bukan 27 Oktober, mungkin di sebelumnya. Tapi 27 Oktober itu ketahuan. Oh, kalau ada ini ya, ada wacana. Ini baru wacana, kemarin itu baru ngomong wacana ya. Dia cuma mau meminta tanggapan, mau meminta masukan ya, termasuk dari Bursa Efek Indonesia ya dan semua pihak sekuritas-sekuritas yang lain untuk eh, apa perhitungan free float yang baru dari MSCI. Ya masih ingat nggak? Ini di sini nih. Ini kejadiannya di sini. Oke, dia turun ya. Kemudian habis itu oh mulai sadar oh baru wacana ya. Ya masih ingat nggak? Itu artinya suratnya sudah masuk. Tapi akhirnya tidak diproses kan? Baru akhirnya kemudian penerapannya kan akan dilakukan 30 Januari. Jadi per Februari itu akan diterapkan setengah, kemudian nanti Mei dia akan diterapkan penuh. Gitu kan? Ya, atau mungkin masih ingat lah ya. Nah, jadi artinya itu bukan sebuah konspirasi, itu sudah kejadian tapi tidak diproses oleh otoritas. Ya, dan kita udah ngomong kan di video sebelumnya kan, yang dia baru mengirim surat-surat protes itu berapa sehari sebelumnya ya. Sehari sebelumnya kan baru mulai aktif ya mensurati si MSCI dan lain sebagainya. Ya udah pasti terlambat lah. Lu dari Oktober lu. Berarti kan lu punya waktu 3 bulan untuk memproses surat itu kan? Ya dan hari ini ya katanya kan awal di pagi hari kan katanya direkturnya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab kan? Ya, tapi ya akhirnya dijawab oleh Menteri Keuangan kan, kalau itu fatal karena tidak diproses. Ya, jadi clear loh ya. Ya, jadi itu murni sebenarnya kesalahan dari otoritas bursa dan akhirnya kena ke kita. Ya, dan akhirnya kena. Ya kita gimana nggak kena ya, lu tiba-tiba anjlok peng 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 begitu loh. Ya, padahal harusnya itu mungkin hari ini nggak perlu kejadian gitu. Ya kan? Kalau lu proses kemudian habis itu oke terjadi rebalancing segala macam. Mungkin hari ini kita tidak perlu mengalami penurunan segitu banyak. Tetapi secara teknikal saya malah bersyukur dengan penurunan ini. Oke, secara teknikal. Kenapa? Karena pergerakan indeks itu jelas udah naik banget dan kenaikan indeks kita itu bukan didasari oleh sebuah pondasi yang bagus. Ya, kenapa MSCI mau melakukan rebalancing? Ingat itu ya. Ya, kenapa dia mau melakukan rebalancing? Karena dia merasa bahwa ini ada sesuatu yang nggak adil gitu loh ya.
nggak pas gitu kalau misalnya mereka masukin dana-dana dari luar, tetapi akhirnya pergerakannya itu cuman akhirnya dikuasai oleh segelintir orang tok. Ya, dan dia bisa menaikkan saham itu, kemudian menurunkan seenak jidatnya. Itu belum lagi ya kalau misalnya teman-teman lihatlah narasi-narasi yang beredar sepanjang 2025, ada saham yang bisa naik sampai 1000%, padahal kalau kita cek fundamentalnya apa ini gitu kan, termasuk saham-saham konglo. Ya banyak saham-saham konglo yang fundamentalnya nggak jelas. Ya, nah baru wacana, kemudian habis itu, wow dia bergerak. Nah, kemudian habis itu kita rombongan ya, oh beli, udah pokoknya kita makan aja wacana itu ya, narasi-narasinya itu gitu. Ya baru ide doang, baru gagasan doang. Ya, nah kemudian habis itu ide dan gagasannya ternyata nggak ada aksinya. Jadi saham-saham itu kan jadi kayak saham NATO kan ya, tahu ya saham NATO, no no action talk only gitu. Cuman akhirnya akhirnya sampai akhirnya cuma berhenti di gagasan doang. Ya, akhirnya cuma berhenti di ide doang ya. Terus habis itu gimana? Ya udah rontok semua. Kenapa? Karena tidak mencerminkan apa yang menjadi realita di lapangan. Ya kan Peter Lynn bilang kan di balik setiap tiker-tiker itu ada perusahaan yang menjalankan usahanya. Gitu. Jadi kalau cuma narasi tok, kalau cuma gagasan tok, ya tidak ada pondasi sama sekali, berarti kan udah kan ini udah bubar aja kan, dia cuma naik karena dibakar doang oleh emosi, dibakar doang oleh cerita, dibakar doang oleh narasi doang. Ya, dan akhirnya kenapa teman-teman bisa lihat ya, yang rontok paling banyak siapa? Yaitu saham-saham yang cuma narasi-narasi doang. Gitu. Nah, kemudian habis itu ini hari ini, 2 hari ini, yang balik paling cepat siapa? Yang balik paling cepat itu siapa? Ini teman-teman pelajari deh. Yang balik paling cepat itu yang mereka punya masa depannya, prospek masa depannya benar-benar real kelihatan, ya itu memang ada progresnya, itu kelihatan sekali. Ya ambil contoh lah ya, yang contoh paling gampang itu adalah kalau misalnya mereka membangun pabrik ya, memperluas kapasitas segala macam, itu kelihatan. Ya itu kelihatan, ya kan? Itu prospek masa depannya ada gitu loh, ya prospek masa depannya ada. Jadi bukan katalis ya bapak-bapak segala macam. Kalau cuma katalis doang ya makanya akhirnya rontok gampang sekali orang kabur dari situ. Karena nggak ada dasar gitu loh. Gue bertahan di situ buat apa? Ya, oke. Nah, kedua adalah karena fundamental. Karena harga pada akhirnya dia balik ke fundamentalnya. Ngomong kalau dikatakan fundamental berarti pondasinya. Kenapa dia bisa berdiri gitu ya? Kenapa dia harus misalnya contoh paling gampang adalah gua nggak rekomen ini loh ya. Contoh paling gampang misalnya kayak BBCA. Ya, dia turun kan? Oke, dia turun, 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 turun. Nah, nanti dia akan balik ke fundamentalnya. Kenapa dia harus balik ke situ? Kenapa dia harus balik ke situ? Ya karena memang harganya dihargai dengan operasi di lapangannya itu segitu gitu loh. Tek 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 gitu loh. Ya ketemu gitu loh. Ini contoh paling gampang gitu loh. Ya, BCA walaupun dia hancur gitu ya. Orang akan tetap melakukan pembelian pada saham itu. Kenapa? Karena dasarnya adalah prospek masa depannya itu masih ada. Ya, prospek masa depannya masih ada. Gitu. Lu coba bayangkan sekarang gini ya, kalau seandainya nih saham bank apa ya? Misalnya saham bank baca gitu. Dia turun nih 50%, 70%, lu beli nggak? Nah, pertanyaan saya kenapa lu nggak beli? Berarti kan lu melihat kan ada sesuatu yang lu lihat pada baca dibandingkan dengan BBCA. Ingat lo ya, jangan sampai salah beli lo ya. Ini BBCA sama si baca itu beda lo ya. Ya, cuma beda A sama B lo. Oke? Ya. Jadi artinya fundamental itu is not dead gitu loh. Ya kalau lu bilang, oh fundamental nggak ada gunanya. Betul kalau lu kemakan sama narasi-narasi begitu ya, betul gitu loh. Tetapi hari ini, ya kemarin-kemarin, lu harusnya bisa belajar lah. Lu harusnya bisa belajar sesuatu lagi dari situ. Ya jadi jangan, wah kemudian habis itu nyalain. Ini konspirasi. Nah pertanyaan lagi gitu ya. Kalau betul itu konspirasi,
Ya, lu tahu dong itu konspirasi kan? Ya, MSCI melakukan konspirasi untuk menurunkan harga-harga saham agar dia bisa serok. Nah, pertanyaan saya, lu tahu itu konspirasi, lu beli nggak pada saat dia turun? Ya, kalau lu udah tahu itu konspirasi, tapi lu nggak beli, nah itu kan jadi aneh ya. Betul nggak? Lu menganalisa itu sebagai sebuah konspirasi, tapi lu nggak serok. Ya, pertanyaannya gimana dong? Ya, jadi ya mesti mesti ini dong, mesti konsisten dong. Kalau lu bilang itu adalah konspirasi, berarti lu tunggu dong harganya. Harga bagus lu ambil dong. Ya, kalau misalnya dia rebound sekarang, lu harusnya ambil dong. Nah, lu ambil nggak yang ngomong konspirasi-konspirasi itu? Oke, nah saya cuma mau bilang adalah itu bukan konspirasi. MSCI itu sudah bersurat ke Bursa Efek Indonesia. Ini ini berita tanggal 27 ya. Kontrasepsi. Ya, ini tanggal 27 Oktober 2025. Kita juga ada video kok membahas tentang MSCI ini. Ya. Nah, lu lihat ya, berarti kan dia sudah bersurat nih. Morgan Stanley Capital International telah melakukan penyesuaian perhitungan free float. Ya, tengah, ingat tengah ya, tengah. Jadi bukan telah, tengah. Ya, tengah disinyalir tengah melakukan penyesuaian perhitungan free float. Ini 27 Oktober. Berarti surat itu harusnya sudah sampai belum ke Bursa Efek Indonesia? Sudah kan? Udah ada surat. Berarti tidak diproses sama sekali. Ya nih ya, kami sedang mempelajari. Ya, ini berarti kan yang ini sekuritas kan? Salah satu faktornya adalah karena MSCI sedang mengkaji ulang cara menghitung free float. Ya, nah, dia membuka konsultasi. Ingat tuh ya, MSCI membuka konsultasi dan akan menerima masukan dari pelaku pasar hingga 31 Desember. Penerapannya akan diumumkan, hasilnya akan diumumkan tanggal 30 Januari. Berarti kan semua itu tidak diproses. Ya, tidak diproses. Baru beberapa hari sebelum tanggal 28 itu baru ada tuh surat protes dari Bursa Efek Indonesia ke MSCI. Kalau lu jangan menghitung begini, jangan menghitung begini dan lain sebagainya. Gitu? Ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian habis itu ya ini bukan konspirasi lagi. Ini sudah dijawab oleh Menteri Keuangan sendiri. Kalau itu tidak diproses, makanya dipecat. Ya, dengan kata lain dipecat. Nah, udah. Oke, udah. Itu udah selesai ya. Itu masalah udah kelar ya. Jadi itu murni masalah apa ya? Prosedur yang tidak dijalankan. Nah, kalau lu udah tahu nih, ini murni prosedur yang tidak dijalankan, apa yang terjadi dengan penurunan saham-saham itu? Time to buy? Ya, berarti kan tidak ada masalah. Di global itu tidak ada masalah. Gue posting kan bagaimana S&P 500 capai 7.000 all time high. Bagaimana Nikkei? Nikkei yang katanya di perekonomian Jepang itu sedang bermasalah, dia masih all time high juga. Ya, bagaimana Hang Seng? Hang Seng Hong Kong kan, Shanghai itu semua sedang melaju semua. Betul? Ya. Nah, indeks harga saham gabungan jatuh sendirian. Ini kenapa? Artinya kan seharusnya tidak perlu ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan di situ kan? Ya, maksudnya gini, bukan berarti tidak perlu khawatir ya. Tetap kita waspada karena memang kita sedang menunggu nih kira-kira Black Swansea itu siapa yang mulai duluan ya. Kita nggak tahu dari Jepang kah, dari US kah ya, atau mungkin dari Timur Tengah kah, kita nggak tahu dari mana ya. Bisa juga dari daerah Asia, bisa juga kan, kita nggak tahu itu dari mana. Tetapi yang pasti adalah penurunan kemarin ya, penurunan 2 hari ya, termasuk hari ini ya, itu tidak ada urusan soal fundamental dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau dia tidak ada urusan, maka penurunan ini kenapa gue seneng? Karena dia menurunkan tensi. Ya, ini kan kalau boleh bilang ya, lu kalau darah tinggi ya, darah tinggi, ini indeks itu sudah tinggi sekali gitu loh darahnya. Ya, tinggal meledak doang. Kesempatan tuh MSCI, teng gitu. Jadi itu menurunkan tensinya. Jadi kita punya jarak lagi untuk bermain gitu lah ya, ada quote and quote ya, mulai punya jarak untuk bermain. Makanya video kemarin kita kan tuh itu ya,
mempersiapkan teman-teman. Gue kalau mau serok serok apa? Ya udah ya, ini udah ngomong cukup banyak lah. Di situ ada yang berhubungan dengan Danantara, yang berhubungan dengan mineral kritis, ya, yang berhubungan dengan apa lagi ya. Pokoknya ada katalis-katalis di dalam situ lah ya. Nah, itu adalah daerah-daerah yang lu serok karena tidak ada sedikit pun masalah dengan global. Hampir nggak ada yang makanya kenapa saya bilang dari kemarin jangan fokus pada MSCI. Karena kalau lu fokus pada MSCI, lu kehilangan kesempatan itu. Ya lu kalau memang terjadi seperti yang kita bilang di tabel Sam Banner 2026 ini, itu global itu harusnya hancur. Ya, langsung rontok berantakan semua itu harusnya terjadi seperti itu. Ya, nah yang jadi masalah adalah itu yang tadi gue bilang ya di awal yang gue bilang, lu nggak pernah mau melihat itu secara objektif, lu selalu ngelihatnya secara subjektif. Oh konspirasi, konspirasi, oh ini salah itu, salah ini, salah itu, sehingga ya lu akan hilang kesempatan lu. Karena MSCI itu tidak ada masalah di sini. Penerapannya juga nanti akhirnya di bulan Mei kok. Ya, dan lu lihat betapa cepatnya OJK dan pemerintah bla 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 segala macam. Ini kalau udah ada api dia pinter banget. Ya, pada saat ada asap nggak diapa-apain gitu loh. Begitu ada api, oh langsung cepet kan? Ya, dan itu sudah selesai karena itu sudah dikirim. Lu mau free fall 15%, dikasih 15%. Langsung pokoknya udah oke ini semua nih kasih. Ya udah kan? Ya, jadi artinya sudah selesai. Masalah MSC itu udah kelar. Kita baru akan berhadapan lagi. Ingat ini dicatat. Kita baru akan berhadapan lagi dengan MSC di bulan Mei. Ya, jadi mungkin saja nih, mungkin saja nih bulan Mei itu akan menjadi bulan yang sesungguhnya koreksi terjadi. Kita nggak tahu juga ya, tapi itu bisa jadi. Ya, nanti tinggal kita ikutin aja. Ya, oke. Nah, sekarang yang masalah MSC itu udah kelar. Kalau dia udah kelar, udah tegangan ini sudah selesai. Ya, tegangan ini sudah selesai. Karena itulah makanya setup yang kan kita punya beberapa setup kan. Ya, bagaimana kalau misalnya gue mau oke, sekarang gue mau entry nih. Oh, di mana tempat optimalnya kan? Ya, di mana tempat yang kita boleh katakan oke ini yang paling aman menurut setup kita. Kan setup kita ada 4 ya. Ya, ada 4 di situ ya. Lu ambil di money spot. Ya, money spot. Itu kalau sekarang nggak mungkin ada money spot. Kemarin-kemarin juga hampir boleh bang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena indeks itu udah seterang begini kan. Jadi nggak mungkin ada money spot yang banyak-banyak itu nggak mungkin ada. Ya, nah itu money spot itu paling banyak keluar pada saat bearish market. Kemudian habis itu dia udah mulai mencoba untuk naik kembali. Nah, itu money spot tuh banyak. Ya, tapi kalau untuk yang indeks yang begitu terang benderang begini, itu jarang money spot. Apalagi sekarang udah koreksi kan. Nah, yang kita pakai untuk yang kedua adalah soal pullback. Ya, soal pullback. Berarti kan ini harusnya banyak nih pullback, pullback, pullback kan. Ya, ini pasti banyak lah. Ya, karena dari atas kemudian habis itu ke arah golden zones yang kita zona-zona emas itu ya, itu pasti banyak sekali. Lu kayak misalnya contoh lah ya saham kesayangan kalian gitu ya. Kita sih kayak nggak sayang-sayang banget lah ya. Kayak bumi lah. Ya kemarin kan ada yang ngomong kan, nggak mungkin bumi sampai ke 200. Hari ini sampai nggak? Pasar itu punya 1001 cara untuk sampai ke situ gitu loh. Ya kita nggak usah pusingin gitu. Makanya kan saya bilang kalau nggak nyampe pun gua nggak pusing gitu. Kita masih banyak yang lain. Nah, ini juga belum sampai sih sebenarnya. Masih 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 berapa lagi ya? Masih ada berapa poin lagi ya. Nanti nanti kita lihat lah ya. Oke, kita punya golden zones ya, golden zones. Nah, banyak sekali yang sampai ke golden zone. Contoh misalnya ya, SMDR kemarin itu saya udah pengen ambil tuh ya. Pak gitu kan. Lihat nggak shadow-nya panjang sekali. Kita nunggu di golden zone kan sebenarnya udah ya. Udah dapat kan? Dia turun sampai ke 300 tuh. Tadi kan di berapa? Ya kita, nggak mungkin. Banyak sekali yang ngomong nggak mungkin SMDR bisa sampai ke situ lagi. Apa tuh? Ya bahkan lebih rendah lagi, bisa diskon lagi dia. Ya bisa diskon lebih rendah lagi kan. Kemudian habis itu menghasilkan shadow. Nah kalau lu menghasilkan shadow begitu kan lu udah tahu dong. Berarti kan harusnya ada kekuatan buyer nongol di daerah situ kan. Nah tapi ya udahlah, oke lah ya. Nah ini harusnya hari ini banyak. Harusnya hari ini banyak sekali yang akhirnya balik ke daerah situ. Contoh misalnya kayak Aman Mineral. Aman Mineral kan balik lagi ke situ kan.
ya. Nah, dia turun situ. Memang oke, nanti mungkin ya kalau Februari kan nggak ada rebalancing kan, jadi harusnya Aman Mineral cukup aman lah sampai bulan Mei. Ya, berarti kan udah clear dong Aman Mineral. Tadinya juga saya agak was-was. Oh, ini kalau Februari jadi, Aman itu harusnya kena nih. Ya, tapi kayaknya dia akan ke ke apa namanya ke bulan Mei. Ya, udah selesai kan? Udah itu udah kelar. Nah, kalau teman-teman lihat yang balik ke Golden Zone lagi siapa? Misalnya contoh kayak BKSL. Ya, BKSL aja lu masih bisa dapat diskon lu. Ya kan ada banyak nanti nanti kita bahas ya. Nah, jadi itu akan jadi pilihan lu untuk melihat market-market yang seperti ini. Ya, Raja juga sama ya. Nah, Raja juga sama. Yang mungkin yang saya agak kesel itu adalah si Archie, nggak nyampe dia. Ya, ya kalau bisa lihat koreksi kan enak tuh. Kayak WiFi juga nggak nyampe. Ya mau ngomong gimana lagi kan itu semua market kan. Kalau nyampe nyampe gitu loh. Nggak nyampe nggak ya mau ngomong apa kan. Kita udah apa sesuaikan dengan setup kita saja. Kalau dia nggak nyampe, udah mau gimana lagi kan? Ya, nah kemudian habis itu kita punya Comet. Ya kalau sekarang kan lu nggak mungkin pakai Comet lah. Mungkin nanti setelah dia naik mungkin akan ada Comet. Ya setelah udah mulai kembali naik lagi mungkin ada Comet di situ. Jadi yang mungkin yang agak ketinggalan pas ya udah drop ke arah Golden Zone nggak berani buy. Wah gimana ya? Turunnya segitu jauh ya. Gue buy nggak ya? Ya gue buy nggak ya? Gue buy nggak ya? Nah itu kan ya biasa lah ya. Pasti ada mentalnya juga kan. Ya kayak SMDR juga. Gue udah pengen buy ya. Cuman kok dia turun sampai segitu banyak ya. Ya, apalagi kalau nanti hari Jumat masih masih trading halt lagi. Wah, ini bahaya nih kan. Jadi ya makanya saya nggak buy. Buy baru tadi. Kan? Oke, ya. Nah, kemudian ada satunya lagi yang mungkin teman-teman bisa tungguin adalah V-shape. Jadi semua setup kita itu udah ready untuk semua keadaan. Jadi lu udah bisa nungguin oh gua kalau misalnya kayak gini apa yang gua harus lakukan. Nah, kemudian berita baik, kenapa gue berani ngomong time to buy? Ya, time to buy. Selain tadi ya, kita bilang MSCI segala macam semua udah kelar lah. Ya, semua udah selesai. Kemudian habis itu nanti kan di bulan Maret, tadi mau Februari itu. Ya, Februari mau dijadikan free float-nya itu 15%. Teman-teman harus ingat ya, free float yang diharapkan oleh MSCI bukan saham yang beredar di masyarakat tok. Karena saham yang beredar di masyarakat seringkali itu dipegang oleh banyak sekali ya, entah itu dengan apa dengan aksi bilangnya aksi buyback nanti akhirnya masuk ke treasury kan itu saya sedang mengosongkan barang di pasar gitu ya. Jadi dia MSCI itu mengharapkan free float itu benar-benar saham yang bisa diperdagangkan gitu loh. Yang bisa benar-benar ya tukar ada di pasar reguler. Ya ini yang saya tangkap loh dari MSCI dia pengennya seperti itu. Karena kan lu tahu sendiri dong reksadana asing kan, gue mau keluar bisa kapan aja gitu loh. Jangan sampai nanti tiba-tiba gue mau keluar nih kayak DCI. Gimana lu keluarnya? Ya, gimana lu keluarnya? Ya, kalau gue keluar nih, gue jual 10 lot aja, 10 lot aja turunnya bisa 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 ARB kali. Ya gimana gue jual? Nah, itu yang menjadi perhatian dari MSCI. Ya, jadi ada saham-saham yang bagus, tapi mereka nggak bisa masuk karena kebentur di likuiditas. Sama lah kayak kita. Ya, kalau lu ketemu nih saham-saham yang kecil-kecil, yang maksudnya free float-nya terlalu kecil, lot size yang di order book-nya terlalu kecil, kan gue juga nggak berani ya, nggak terlalu berani untuk melakukan rekomendasi saham-saham yang seperti itu. Karena kalau dimasukin rame-rame, kita yang menggerakkan. Ya nanti siapa yang cuci piring gitu kan? Ya kan? Itu kan jadi masalah kan? Ya, nah itu MSCI juga pasti mikirnya kayak gitu. Jadi yang mungkin yang diharapkan oleh MSCI itu adalah ini bisa lebih ramai gitu loh. 15%. Jadi kalau tadi Pak Kris ada ini ya, ada sempat ini kan. Nah, ini Excel-nya nih. Ya. Ini ada 200 saham lebih ya. Tapi sebenarnya ya free float-nya itu udah tinggal dikit lagi kena, dikit lagi kena. Ya, sebentar saya gedein ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini paling saham-saham yang kita butuhkan aja lah. Misalnya contoh ADMR ya. ADMR kan free float-nya itu yang perlu ditambah itu ini sampai 10%. Kayaknya nggak sampai 10% deh Pak ya.
Ya. Nah, anggaplah oke lah ya. Ini kan udah ada datanya nih. Kalau dia harus nambah 10%, artinya dari pengendali, berarti dari Adaro itu harus keluarin lagi 10%. Berarti dia harus jualan, oke? Nah, kemungkinan besar kalau ini penerapannya kan di bulan depan, di bulan Maret kan. Nah, Adaro harus keluarin 10%. Jadi yang kita harapkan adalah ADMR mulai ngebes, ya, mulai best, ya, itu ya. Nah, kalau yang lain-lain, saya nggak tahu sih. Yang lain-lain tuh saya nggak ada saham-saham yang perlu kita pikirkan sih ya. Yang tadi doang sih ADMR ya. Yang lain tuh ya kayak ULTJ. ULTJ kan lemot banget ya. Kalau teman-teman suka biasanya itu buat invest lah. Ya teman-teman tinggal tinggal tungguin lah ya. Tapi biasanya ya kalau mereka bagus ya kalau sahamnya mereka bagus mereka paling apa ya akan sideways. Ya, ini contoh nggak ada sih yang paling yang perlu kita perhatikan ada MR doang ya. Yang lain-lain tuh kayaknya oh ini ACST. ACST perlu add lagi 6%. Ya, ACST. Kemudian nah kalau ACST mungkin dia dia masih akan balik lagi tuh ACST. Ini persen kan? Ya, ini ini yang rupiahnya ya. Ya, rupiahnya. Sebenarnya nggak gede sih, cuma 189 M segala macam itu sebenarnya nggak gede. Nah, FPNI ya, FPNI. Yang lain-lain hampir nggak ada lah ya, yang mungkin perlu kita pikirkan banget ya. Bener ya, yang lain tuh harusnya udah cukup gede ya. NCKL ya, NCKL. em, ya nanti teman-teman tinggal cek aja lah ya. ADMS 10 miliar ya. Sebentar, coba kita lihat. ADMS 10 miliar. Oh, kecil lah Pak. Ya, kalau cuma 10 miliar doang mah. Untuk ADMR kan 10 M ini mana sih ad-nya? Sebentar, tadi mana ya ADMR ya? Coba kita fokus sebentar ya ke saham yang kita mau aja. Yang lain-lain mah nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya kan lu teman-teman lihat aja deh tadi ini kalau gua scroll itu kan saham-sahamnya cuma begitu doang. Nah, ini cuma 10 M doang. ADMR gampang gitu, itu mah simple lah, cuma buang. Itu nggak kayak Aceng yang sampai triliunan gitu kan, nggak sampai UBS yang sampai berapa kan, makanya kan paling dia akan sideways sebentar udah selesai. Nah, dia buang barang, lu ambil barangnya udah gitu aja ya. Sebenarnya pasti dia nggak rela itu. Pasti nggak rela. Cuman ya mau gimana, udah pasti menjadi ketentuan kan. Ada 231 saham. Ada 231 saham. Tetapi dari 231 saham itu, hampir boleh dibilang tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, hampir boleh tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Lihat ya, apa-apa yang perlu kita khawatirkan. Ah, Aman Mineral aja tidak ada di sini, ya Aman nggak ada kan? Aman nggak ada, misalnya BPCA juga nggak ada di sini, BBRI juga nggak ada kan? Saham-saham lain mah nggak ada. Jadi ini saham-saham yang ya kalau boleh dibilang ya kalau lu suka dengan goreng-goreng mungkin banyak banget di sini. Ya kalau yang lain-lain nggak ada. Ya Golf paling ya Golf juga paling kita pakai buat ini kan, buat trading doang kan. Ya, apa sih? Iya, iya, betul. Ini mah di, di listing juga nggak apa-apa gitu loh. Ya, lu tuh lihat UNVR ya, UNVR ya. Nah, UNVR dia tambah berapa sih? Tambah 500 M. Oh, CNMA, ada CNMA tuh. CNMA 500 M. Oh, ini gede loh. Ya, nah, ini aja yang lain-lain udahlah. Ini nggak ada, hampir benar tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Lu beneran, itu di listing juga nggak apa-apa gitu loh. Bener kan? Saham-saham begini udah lumayan kan ada BDMN ya kalau lu punya ya mungkin ya lu perlu itulah ya tapi ini kalau kita bilang ya untuk yang free float ini tidak ada yang perlu lu khawatirkan karena hampir belum nggak ada yang apa yang jadi perhatian kita untuk saat ini di ini ya paling ADMR ya mungkin ADMR gua perlu lihat tapi cuma 10 M yang perlu dia tambah ya 10 M cuma berapa sih ya Aceng aja keluar sampai triliunan kan no problem gitu gitu no problem gitu kan itu udah sesuatu yang makanya kalau teman-teman lihat datanya ya pada saat lu lihat data nggak ada yang perlu lu apa-apakan ya kan kan di luar kan ngomong kan free float nanti begini nanti akan begini-gini nggak usah digede-gedein narasinya nggak perlu sampai kayak gitu itu kenapa ya Aseng itu suka banget sama pasar kita kalau makanya gue bilang ya dia kan mau turunin loh dari emerging market ke frontier lu percaya gue deh itu nggak bakalan terjadi itu nggak bakalan terjadi
Kenapa? Ini pasar sangat bagus gitu loh. Di dalamnya retail-retailnya itu keren banget, mudah untuk dihasut buat euforia. Oke, mudah untuk ditakutin. Jadi kalau gue mau punya barang nih, gampang takutin aja, kabur mereka, barang lu tampung udah, gitu kan? Dan mereka mudah bosan. Yes, lu bikin aja nggak bergerak berapa lama, mereka udah pindah semua tuh. Mereka mudah untuk bosan. Nah itu adalah ciri dari market kita, dan itu jelas ya, si gajah seneng banget yang beginian. Karena prinsipnya kan clear kan, sebenarnya dia nggak menjebak lu, tetapi dia seneng dengan gaya begitu. Gue kalau butuh barang, gimana caranya? Ya gampang, tinggal digonjang-ganjingin aja udah kabur kan? Nah, kabur tampung barangnya. Ya, sorry to say ya, tetapi itu kenyataannya. Makanya lu teman-teman tinggal evaluasi lah. Evaluasi diri sendiri, maksudnya nggak usah evaluasi gajah. Lu nggak perlu menjadi evaluator untuk si gajah-gajah itu. Mereka tiap hari evaluasi. Ya, dan lu nggak perlu khawatir dengan mereka. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita. Jadi nggak perlu ya pakai teori konspirasi lah dan lain sebagainya, nggak perlu. Tidak perlu itu, oke? Ya, clear banget ya. Udah ya, gue udah cukup dengan itu. Jadi kalau lu udah tahu bahwa oh MSCI udah lewat ya. Nah, kalau MSCI udah lewat berarti apa? Time to buy. Kenapa time to buy? Ya, kita kan harus ngomong teknikalnya dong. Ya, biar biar apa katanya keren gitu loh ya. Kalau lu tadi narasi-narasi doang, ya kan? Oke, teman-teman lihat ya. Oke, nah di bawah ini itu adalah volume. Di bawah itu adalah volume. Kalau lu pakai trading view, dia nggak keluar volumenya. Lu kayaknya lu mesti bayar kalau kalau untuk keluarin trading view punya volume ya. Tapi udah ya, gue nggak pusing lah. Ini kita ambil sekuritas punya aja ya. Lu lihat dari mana ya? Ya gue gede-gedein deh. Nah, udah dari 2000 eh udah ini yang kelihatan aja ya, dari 2020, 2019, 2018. Ya di bawah sini nih, ini di bawah ini adalah volume. Oke, ini adalah volume ya, berarti transaksi pada hari itu. Oke, transaksi pada hari itu. Kelihatan ya? Oke. Jadi dari 2018 sampai kemarin, kelihatan nggak? Volume mana paling tinggi? Di volume mana paling tinggi? Nah itu kelihatan kan? Langsung kan? Ini kelihatan banget kok. Teng gitu kan? Ya, itu kemarin. Itu adalah volume paling tinggi sepanjang sejarah. Jangan bilang sepanjang sejarah. Sepanjang dari 2018. Ya, dari 2018 sampai hari ini adalah volume paling tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada mantulnya COVID. Oke? Apa maksudnya itu? Ini kalau buat kita, ya buat kita, karena kan kita pakai Wyckoff kan, itu disebut sebagai stopping volume. Kalau lu belajar tentang volume pair analysis, VSA, atau punya anakulum itu namanya apa? VPA ya. Ya, VPA itu namanya stopping volume. Ya, itu namanya stopping volume. Artinya klimaks. Jadi ada penurunan yang begitu dahsyatnya, kemudian ada yang nampung. Ya, ada yang nampung. Ingat loh ya, kita di bursa itu berlaku namanya zero sum game. Zero sum game. Kalau lu jualan harus ada yang nampung. Kalau enggak, ya udah, begitu aja, antri doang. Ya harus ada yang nampung. Bumi 50-60 juta lot, ada yang ngambil. Ya, makanya kebuka kan. Dia punya ARB kan? Ya, lu bayang nggak? Berarti ada yang nampung. Kalau enggak, antrian lu nggak bakalan kejual. Kemarin siapa yang cut loss tuh 60 juta lot. Ya kan kabarnya kan bumi mau ke 2000 ke 3000 kalau cut loss. Ya kenapa? Karena lu belinya di pucuk. Ya, nah akhirnya ya udah, ya udah turun segitu banyak ya diambil lah. Dah ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat itu adalah stopping volume. Jadi kalau dia adalah stopping volume, maka gue tahu bahwa ini adalah kita bilang dasar ya. Ini bukan bottom ya. Bukan berarti nah ini adalah low paling rendahnya, enggak kan, kita belajar tentang Wyckoff kan, kita tahu bahwa low paling rendahnya enggak di situ, tetapi ini pembalikan arah sudah mulai kelihatan ya, karena dia klimaks di situ ya. Dan lu bisa menjelaskan itu dengan beginilah, ada banyak sekali yang buang barang,
Tetapi barang-barang itu tetap ada yang beli loh. Ya, nah itu ya ada yang nampung. Ah, lu mau bilang itu Danantara lah, lu mau bilang itu siapalah, siapa-siapa, yang pasti adalah yang mereka tampung itu adalah saham-saham yang memang punya prospek ke depannya. Ya mungkin termasuk Bumi, ya mungkin termasuk Dewa, ya mungkin termasuk BNBR apa segala macam ya terserah lah ya, ngomong lah ya apapun itu teman-teman tinggal lakukan research kalau memang itu punya prospek, itu punya fundamental bagus, ada cerita ya, ada katalis yang berhubungan dengan ekspansi, turnaround ya, turnaround kah, cyclical kah atau startup kah. Nah, itu lo ambil gitu. Ingat ya, ekspansi itu ya karena dia expand kan. Dia expand berarti kan kita ekspektasi kita adalah dia akan punya income yang bertambah. Kalau income-nya bertambah, ya kita tinggal lihat dong, labanya harusnya bertambah. Itu kan logikanya. Ya. Nah, kalau labanya bertambah, berarti dia punya kemampuan untuk expand lagi. Gitu kan, ini harapan kita kan, ekspansi. Ada potensi turnaround. Ya, dari ekspansi itu menghasilkan turnaround di situ. Ada perusahaan yang turnaround itu paling banyak dan paling mudah untuk kita kita apa ya, kita cek di lapangan. Ya, contoh misalnya ya, narasi-narasi kayak turnaround itu lu mungkin bisa lihat ya, ini kayak um, gue lupa saham apa ya? Kok suddenly gue lupa ya? Ya. UNVR misalnya. Ya, UNVR itu kan ada narasi turnaround ya kan. Ya karena dia udah jatuh kan, jatuh kemudian habis itu kena boykot, kemudian kena memang manajemennya lagi jelek-jeleknya kan, semua kan. Nah, kemudian habis itu kita lihat ya, oh dia udah jual aset, jual ini, jual itu. Lu harus teliti loh aset yang dia jual itu sebenarnya memberikan kontribusi kepada perusahaan itu kecil-kecil sebenarnya. Ya, cuman jualannya menghasilkan uang yang banyak gitu. Ya, itu ada narasi turnaround di situ. Ya, ambil contoh misalnya kayak BBKP misalnya, itu narasi turnaround, cuman ini narasinya panjang banget lah ya. Ya, itu udah panjang banget ya. Cuma lu mesti sabar aja ya. Nah, kemudian habis itu saham-saham misalnya contoh ya, dulu contoh kayak Dewa segala macam kan. Nah, Bumi juga sama, itu narasi turnaround. Ya, tetapi kan lu butuh proses dong. Ya, turnaround itu nggak mungkin tiba-tiba. Ya, turnaround nggak mungkin tiba-tiba, tapi itu ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Nah, prosesnya ini yang mau kita lihat. Kalau dia berproses yang terus maju, ini saya contoh ya. Ini gue biar biar teman-teman seneng lah ya. Kita bicara Bumi misalnya. Dia melakukan akuisisi pang 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 pang. Nah, itu artinya dia punya uang. Ya, dia punya uang. Nah, karena dia punya uang, uang seger, kemudian habis itu UBS keluar, Aceng keluar, berarti kan masalah-masalah mulai keluar-keluar tuh ya. Kemudian habis itu utang-utang yang dulu-dulu, yang kemudian habis itu dijadikan saham itu, ya kayak Aceng sama UBS itu udah selesai kan. Nah, artinya kan dia semakin membaik nih. Dalamnya nih, yang tadinya busuk, bau busuk gitu kan. Ya, nah sekarang mulai membaik gitu loh. Ya, mulai membaik. Nah, itu narasi turnaround namanya. Ya, nah dia udah mulai akhirnya membeli ini, membeli itu, membeli apa tambang ini, tambang itu. Nah, itu adalah aksi korporasinya, tapi belum menghasilkan. Berarti someday akan menghasilkan kan? Karena dia sudah beli. Ya kan someday akan menghasilkan, benar gak? Nah, kita mau lihat progresnya. Kita mau lihat progresnya. Ini baru katalis tuh. Ya kan lu lihat ya frameworknya kita kan katalis dulu, fundamental, technical, baru kita ngomongin risk management, baru itu ya. Oke, nah ini baru katalis. Ini kita bicara mengenai si Bumi itu punya potensi turnaround tuh. Karena itulah makanya kita deketin, ya. Pas kita deketin, setupnya semua udah oke. Ya, setupnya udah oke. Kayak Pak Luki ya, keluar di 400 ya, lumayan ya. Maksudnya benar-benar keluar di pucuk ya. Nah, kita lihat, wah ini nih, ada masalah. Masalahnya siapa? Masalahnya si Aceng ini sama si UBS ini. Kemudian habis itu si Tengil juga keluar kan. Ya, nah udah karena dia ada masalah, maksudnya ada hambatan ya. Dan buat gue, kapan aja dia bisa turun gitu kan. Ya, nah daripada gue ikut dan hati gue nggak tenang, lebih baik gue nggak ikut. Ya, tinggal gue ambil ke setup selanjutnya. Dia pullback nggak? Pullback ke area yang gue mau nggak? Kalau dia pullback ke area yang gue mau, gue ambil udah. Karena memang iya, ini kan yang hambatan ini kan udah selesai nih pada saat kenaikan yang pertama ini kan, ya. Nah, kalau dia udah selesai, nah gue mau ambil.
Gitu. Gue yakin banget pada saat penurunan bumi itu si Aceng juga pasti ikutan keluar karena cuma tinggal 3%. Ya kan? Ah, udahlah cepet-cepet lah peng gitu kan keluar gitu. Nah, itu berarti udah kelar kan? Nah, dia udah kelar, kemudian gue lihat dikit lagi ya. Oke, udahlah. Ya anggap dia udah selesai lah. Toh kan udah nggak boleh kan? Karena di bawah 5% kan? Nah, makanya MSCI maunya 2,5%. Ya, nanti mungkin kalau MSCI disetujui berarti nanti si Aceh keluar lagi tuh. Ya, ada ininya. Daftarnya ya 2,5%. Oh, masih ada di situ. Nah, tinggal kita lihat nanti ya. Oke. Nah, tapi ini cerita ya, ceritanya gitu. Jadi katalisnya ada kan? Katalisnya ada. Nah, sekarang gue lihat ke fundamentalnya. Bener nggak? Dia mulai berubah. Kemudian habis itu manajemennya sanggup untuk menghandle uang-uang gede ini. Karena percuma gue masukin uang gede, manajemennya nggak mumpuni. Buat apa? Ya kan? Nah, fundamental buat kita adalah untuk ngecek manajemennya gimana, perusahaan yang ngatur-ngatur perusahaannya gimana. Kalau ngatur-ngatur perusahaannya cocok buat kita, nah, kenapa nggak ambil kan? Ya, nah ambilnya di mana? Itu masalah urusan teknikal. Ya, ini urusan teknikal. Ingat ya, gue bukan scalping. Jadi nggak usah ngomongin soal EYUP lah, apalah. Pokoknya inilah order book, inilah harus ngeliat inilah, itu segala macam. Nggak usah ngomong sama kita yang itu. Karena lu sama aja pakai bahasa bebek ngomong sama ayam-ayam kayak kita. Karena kita nggak scalping. Kalau nggak scalping, lu nggak usah ngomong itu. Ya, ngomong-ngomong cat nggak ada gunanya itu after market dan sebagainya. Memang kita tunggu marketnya selesai baru kita analisa. Ya kalau lu scalping mungkin pada saat market jalan kan, ya. Jadi jangan ngomongin bahasa bebek ke ayam, percuma. Gitu ya, karena kita nggak ngurusin itu. Oke? Nah, di technical kita lihat ada setup kita nggak? Ya setup kita kan, lu ada di Money Spot kah, ada Golden Stones kah, ada Comet kah, ada V-Shape nggak? Kalau ada itu, udah semua udah terpenuhi. Ya, bikin trading plan, ajar. Ya, kalau lu bikin trading plan berarti di situ ada risk dan money management sudah ada di situ ya. Kemudian tinggal lu jurnalkan. Itu frameworknya kita udah. Gitu. Jadi kalau lu ngomong bumi, ya kalau makanya gue ngomong bumi hari ini, kenapa? Karena harganya udah deket-deket kok. Mari kita lihat. Nah, kalau ngomong bumi hari ini itu enak, ya. Lu di pucuk nggak bumi? Jelas enggak dong. Ya, tapi masalah lagi adalah ini turun begitu banyak, ambil nggak? Ya, kalau dia sesuai setup, itu yang kita jalankan. Itu konsistensi dan disiplinnya kita. Makanya kemarin pada saat gue posting ini ya, 190 sampai 230, bumi itu masih ada di 400. Mimpi lu ada loh ya, nanti gua capture itu ya kalau gua belum hapus ya, biasanya kayak gitu-gitu sering gua hapus, malas gua nanggapin yang begituan. Mimpi lu itu kan pasar, masa lu atur dia dia apa dia bisa bermimpi apa enggak. Nah hari ini dia sampai ke situ. Yang mimpi udah bangun belum yang kemarin ya, yang kira-kira DM gua yang begitu ya, ya udah bangun belum lo, ini hari ini dia udah sampai ke situ gitu loh. Karena dia sampai ke situ makanya gua ngomong itu adalah area gua mau beli. Ya lu kebayang nggak? Lu daripada gue beli di Gopek, mending gue beli di Nopego kan? Ya diskon berapa? Diskon 100%. Ya gue lebih aman nggak? Jelas lebih aman dong, karena stop loss gue udah clear. Stop loss sini, ya TP gue kalau memang gue singgah, gue di sini. Bapak di 550. Jadi kalau nanti dia naik lagi ke atas dan lu orang masih di daerah situ, ya gue udah mau TP. Kira-kira berapa ya dari sini ke situ ya? 100% ya. Nah, 130 sampai 140%. Ya lu kebayang ya? Ya lu kebayang ya? Kalau maksudnya gue, daripada gue beli di pucuk, yang mending gue tunggu dia pullback. Nggak bakalan bumi pullback dan lain sebagainya, gue nggak pusing. Yang penting ya kalau setup gue begitu, ya sudah, gue akan tunggu aja begitu. Gitu ya, paham ya? Teman-teman juga bisa lihat ya, stopping volumenya juga udah nongol kan. Ya, ini lihat ini bumi itu, ini mungkin yang kebuka kemarin ya, 60 juta lot itu yang sampai diambil itu ya, mungkin ya itu kali ya, makanya volumenya segede gitu. Ya kan? Nah, dengan volume segede gini, gue tahu bahwa oh si buyer itu sudah nongol dan itu udah deket-deket sama tempat gue buy. Ya, sekarang pertanyaannya, loh, kok sama ya si buyer kok berpikir untuk buy di situ ya? Sebenarnya sih enggak sih ya. Kita juga nggak punya pikiran dia akan buy di daerah situ.
Ya pokoknya udah ini setup gua, ini sesuai dengan setup gua, sesuai dengan technical gua, dan dia mengatakan kepada saya technical, ini loh area optimalnya 190 230 untuk lu buy. Ya sudah, kita tunggu aja di situ. Begitu udah sampai situ, udah selesai gitu loh. Lu nggak ada babi bu. Ingat ya, kalau itu sudah menjadi trading system lu, jangan nego lagi. Nego lu sebelum lu pada saat lu lagi bikin trading system. Dia udah jadi, lu udah backtest segala macam, lu udah tahu win rate-nya. Lu udah nggak nego. Dia udah sampai situ. Lu tinggal klik buy. Kalaupun salah, lu tetap bener. Ngerti nggak? Kalaupun salah, lu tetap bener. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh. Karena kita salah ngikutin sistem. Di sistem kita, win rate kita kan tidak 100%. Ada juga loss-nya kan. Nah, berarti itu bagian loss-nya. Udah. Gitu ya. Yang penting gue reaksi. Itu konsistensi sama disiplinnya kita gitu. Makanya kenapa kalau di market, market tuh nggak butuh orang pinter. Ya, market itu cuma butuh orang yang konsisten sama disiplin sama trading sistemnya dia. Itu doang. Ya dia nggak butuh lu pinter gitu loh. Lu nanti abis itu kayak kemarin gitu ya. Dari technical kan udah nggak mempan tuh, lagi downtrend, lu mau lihat bagaimanapun itu downtrend kan. Ya, oh technical nggak bisa lagi nih, nggak bisa diandalkan lagi. Kemudian dia asik hitung MSCI. Ya, jadi suddenly dia punya trading system dari yang tadinya technical atau mungkin dari iup-iup itu apa EIUP dan segala macam lah, hitung-hitung itu gitu ya. Suddenly dia berubah menjadi hitungan MSCI. Oh, MSCI kalau dihitung itu harus bertahan di 300, 330 gitu kan? Ya. Nah, suddenly jadi kayak gitu. Oh, kalau 330 berarti gue buy deh. Gitu. Nah, sekarang dia di 258. Lu berarti ada yang nyangkut lagi di situ. Ya kan? Nah, itu bagaimana gitu loh. Jadi yang lu butuhkan adalah sebagai trader, lu stick to your plan, stick to your system, stick to your setup gitu. Udah gitu aja. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba cuman buat meyakinkan subjektivitas kita. Ini gue baik nggak ya? Oh, gue cari siapa yang ngomong nih, siapa yang menganalisa nih bener ya di tempat yang gue mau nih. Dia lu bener nih, lu bener karena apa? Sehati sama gue nih. Gue baik di situ. Jangan begitu. Ya, lu belajar lah. Ada sesuatu yang lu pelajari pada saat market lagi jatuh-jatuh begini. Gitu. Ada sesuatu yang masuk gitu. Oke, ya. Jadi makanya teman-teman gini ya. Kita nggak bilang kita bagus, kita pinter segala macam ya. Cuman setup kita sudah terbukti gitu loh. Nah, kalau dia sudah terbukti, ngapain gue ganti lagi? Ngapain lagi gue harus utak-atik lagi, ganti lagi. Oh, nanti cari setup yang baru deh. Ya, kalau dia udah begitu, udah kita punya setup 4 itu ternyata udah untuk semua zaman gitu. Maksudnya untuk semua trend gitu. Ya, lu lihat kayak ternyata V-shape ya. Oh, V-shape berarti kan lu tinggal cari nih. Oh, seandainya ini gua nggak berani masuk bumi. Lu tinggal cari aja V-shape-nya. V-shape kemudian dia hold, lu masuk aja di situ. Ingat ya, itu technical ya. Yang sebelum lu bertindak, lu harus tahu dulu ya, semua katalisnya intact ya. Maksudnya semua katalisnya utuh, bukan semua katalisnya tiba-tiba berubah. Ya, kalau katalisnya bubar, ya lu jangan masuk. Oke, makanya pondasi kita itu di katalis. Ya, pondasi kita di story dari si perusahaan itu. Oke, bukan story-story yang cuma beredar di luar, yang rumor-rumor itu doang ya. Tapi story yang bisa lu ikutin progresnya. Kalau dia bangun pabrik, lu ikutin progresnya. Kalau dia bangun smelter, lu ikutin progresnya. Ada kelihatan progresnya. Jadi bukan katanya doang. Misalnya contoh, nanti gue mau backdoor di perusahaan ini. Lu bisa ikutin progresnya nggak? Itu semua katanya, yang namanya backdoor, itu progres pasti ketutup. Nggak bisa lu ikutin. Tapi kalau aksi korporasi, itu terbuka. Dan lu bisa ikutin progresnya. Ya, nah itu yang lu ikutin, bukan rumor. Memang oke, nanti kan cuan ribuan persen lo, gue ikutin rumor jangan cuma ya udah cari aja trading system di situ. Ya carilah trading system yang bisa ngikutin rumor-rumor. Berarti kan lu harus punya nomor telepon mereka. Ingat ya, lu harus bisa gabung dalam grupnya mereka. Nah, baru lu bisa ini, ya kan?
Ya, atau seenggak-enggaknya lu punya informasi yang jauh lebih komplit lah. Lu sebar lah intel lu kemana-mana kan. Nah, lu mungkin punya punya seperti itu ya. Sudah, berarti kan udah lu ikutin kan. Tapi kalau lu nggak punya, ya sudah. Kita manfaatkan data yang ada. Kemudian kita lihat progresnya. Kalau progresnya kelihatan, ya sudah. Itu semua udah fix. Kenapa gitu loh. Ya, ambil contoh misalnya kayak WiFi, Inet, Do. Itu progresnya lu bisa lihat nggak? Apakah dia tertutup? Kan tidak kan? Ya kan progresnya kelihatan kan? Ya. Inet sudah selesai right issue, ya dia udah dapat duit. Nah, tinggal apa kapan galinya. Berarti kan progresnya bisa kita lihat. Ada progres tuh di lapangan loh. Lu punya lah teman-teman di ini kan, teman-teman di Bali, teman-teman di NTT, NTB kan. Nah, mulailah kalau ini ya tinggal ingatin mereka, kalau lihat progresnya si Inet mulai gali-gali, kasih tahu gue ya. Ah, berarti kan dia udah mulai gali tuh. Ya kan? Nah, tinggal lihat galinya itu kira-kira kapan kelar nih. Infrastruktur ini kapan kelar. Begitu dia kelar, atau mungkin deket-deket dia kelar, itu pasti harganya udah mulai bergerak nih. Ya bisa jadi, bahkan pada saat dia progres menggali aja, itu harganya udah mulai mulai pricing in. Itu ekspektasi kan. Price in expectations. Ya, harga bergerak itu karena ekspektasi terhadap sesuatu di masa depannya. Dan itu bisa real, dan bisa lu lihat secara progresnya. Ya, paham ya? Jadi bukan cuma rumor-rumor doang. Kalau lu cuma rumor doang, apa yang mau lu pegang? Itu loh, pegangan kita nggak bakalan kuat. Oke? Nah, kalau lu lihat yang saham-saham mereka, contoh misalnya kayak Aman Mineral. Aman Mineral itu kenapa? Gua tetap ngambil. Salah satunya ini kan, kemarin ya, dia masuk kembali ke area ini nih. Ini kan kita ambil di daerah sini nih. Ya, gue sebenarnya sih udah sempet deg-degan nih. Ya kan, saya manusia juga kan. Turun begitu ya gue deg-degan juga lah. Ya, dia turun sampai situ. Aduh, itu ya close shadow bener ini close shadow. Udah. Ya saya udah agak tenang. Ya, close shadow teng gitu kan masuk situ kan. Ya, walaupun stop loss saya masih jauh kan di daerah situ kan. Ya, tetapi kan kan ya gimana ya, gue masuk situ ya, gue juga ini ya merah merah berdarah-darah gitu kan juga males ya ngelihatnya ya portofolio begitu kan. Ya udah. Nah, ini kan udah mulai masuk lagi kan. Berarti kan kita bisa masuk yang kedua. Ya bisa masih punya kesempatan untuk masuk lagi selama katalisnya masih intact. Ya intact dalam arti utuh gitu loh, utuh semuanya, bukan berarti Aman Mineral wah bubar nih perusahaan, kan tidak. MSCI keluar nih, wah perusahaan tutup semua, kan enggak. Ya kan, makanya agak-agak ini ya, makanya kenapa saya bilang ini kalau udah dipengaruhi emosi, pikiran kita kadang nggak waras gitu loh ya. Tindakan-tindakan kita itu penyesalannya nanti. Kenapa? Coba. Kenapa? Karena kalau lu belajar tentang ini otak lagi ya. Ya, saya nggak tahu tuh, lu udah bosen belum dengar gua gitu ya. Kalau lu emosi, otak primitif lu yang mengendalikan lu. Otak amagdalanya itu suddenly menutup lu punya prefrontal cortex ya. Otak berpikir lu tiba-tiba freeze gitu. Ya, tiba-tiba freeze gitu. Itu clear banget. Ya, itu clear banget. Udah. Gitu. Jadi kalau misalnya lu tahu lu lagi emosi, jangan ngapa-ngapain. Kan udah dibilang sama orang tua kan, kalau lagi marah jangan ngomong apa-apa, diam aja. Kenapa coba? Kita sedang mencoba untuk menenangkan amigdala kita. Jadi otak berpikir kita mulai 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 aktif kembali gitu. Ya karena itu langsung dibekukan, peng gitu. Itu cara kerja otak sebenarnya. Ya kenapa anak bisa sampai sorry to say ya, sampai bisa ini anak orang tuanya, ya itu karena itu emosi itu apa sampai otaknya udah nggak bisa pikir. Itu yang penting emosi dulu kanteng gitu loh. Itu sama kayak kita di dalam trading juga gitu. Saat lagi turun peng 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 peng, peng gitu kan. Gimana dong? Ya suddenly lu akan freeze gitu. Ya, gue juga manusia. Pada saat gue kalah, gue juga merasa, gila ya, semua udah pas nih. Kenapa Kak? Kenapa salah gitu kan? Nah, itu makanya kenapa saya ambil jarak begitu saya kalah. Udah. Kenapa ini misalnya contoh ya pada saat penurunan indeks itu, gua nggak terlalu banyak ngomong kan ya. Ya, kita perlu pergi karena lu pasti nggak waras gitu loh. Ngelihat jatuh gitu. Itu karena emosi lu. Gua masih manusia kok. Waktu jatuh ini
Ya, waktu dia jatuh sampai trading halt sampai 2 kali kan, itu pasti pasti emosi kita jalan lah. Ya, tetapi kalau lu menjauh, lu akan mulai bisa lihat gitu. Ya, lu akan mulai lihat FTSE turunin, kemudian habis itu siapa lagi nurunin peringkat kita, itu nggak masalah. Buat kita nggak masalah. Kenapa? Selama fundamentalnya, selama perusahaannya, semua katalisnya masih intact. Itu justru kesempatan kita, semakin lu hancur, semakin keren gitu loh. Gitu ya. Oke, kenapa? Karena di luar itu nggak apa-apa gitu loh. Di luar nggak apa-apa, lu kebakaran di rumah lu sendiri. Coba bayangkan ya, kira-kira orang lain ribut nggak? Kalau rumahnya dekat-dekat sama lu, ya dia pasti ribut, pasti akan bantu lu. Kenapa? Kalau nggak nyebar kan, ya kan? Tapi kalau rumah lu sendirian di hutan, kemudian kebakaran, kira-kira siapa yang pusingin lu? Ya lu malu aja udah. Ya apalagi tetangga lu jauh-jauh kan. Ya nggak akan ada yang bantuin lu. Nah itu sama indeks harga saham gabungan sendirian kebakar. Ya Singapura nggak apa-apa, Malaysia nggak apa-apa, Filipina nggak apa-apa, sekeliling nggak apa-apa, Australia nggak apa-apa. Ya kemudian habis itu lu gejolak sendiri, lu emosi sendiri. Itu kan lu pasti nggak waras kan. Berarti kan ada something wrong dengan indeks kita. Nah ini kira-kira something wrong ini mempengaruhi apakah ini Indonesia akan bangkrut? Enggak. Kalau enggak, ngapain kita pusingin gitu loh. Oh, berarti kan memang ini akan berlalu kan. Ya, nanti gongnya itu di bulan Mei. Tinggal catat aja teman-teman. Oke? Jadi kesimpulannya apa? Wah, nggak ngomong terlalu banyak. Teman-teman mungkin bisa lihat video yang sebelumnya lah ya buat saham-saham yang apa-apa saja yang bisa kita buy ya. Ini nggak tahu banyak. Ya, saya udah menitik beratkan. Saya udah ini ya. Kan banyak yang DM kan bahas bumi, bahas bumi. Oke, udah. Gue udah bahas itu ya. Jadi teman-teman udah tahu di mana area yang gue mau masuk. Ya, jadi kalau dia udah sampai situ, gue masuk. Ya, kita masuk. Oke? Nah, tapi kalau dia nggak sampai situ, ya udah, wassalam lah. Gitu. Tapi gue yakin dia akan sampai kok. Cuman tinggal berapa detik doang kok. Maksudnya apa? Berapa detik? Maksudnya tinggal berapa detik doang kok. Ya, ini hari ini close di 258. Ini low-nya itu hari ini sebenarnya sudah sampai ke 246 ya. 246 ke 230 kan cuma tinggal berapa lagi? Ah, lu tinggal ARB-in apa? Jangan ARB lah ya. Ya pokoknya lu tinggal turunin 10% aja udahlah, kelar gitu. Ya, ini gue yakin banget pasti pasti dapat lah. Walaupun ya kalau teman-teman lihat mungkin di situ ada ini ya, ada dibilangnya itu adalah daerah supply, daerah demand ya. Tapi minimal itulah, minimal dia eh shadow aja teng gitu loh. Ya, shadow kemudian harus naik udah nggak apa-apa yang penting shadow aja deh. Tinggal teman-teman perhatikan aja. Kalau lu pencinta bumi, mari kita ini bukan mencintai dia ya. Ya, ya kalau karena dia udah masuk ke dalam area yang kita mau gitu loh. Nanti dia bisa turun lagi bisa. Kan kalau untuk yang Golden Zones ya, kan kita tahu ya bahwa dia ada pullback yang dangkal, ada pullback yang moderat, yang sekarang kita pakai itu yang moderat, ada pullback yang dalam kan. Ya, yang dangkal sama dalam kita nggak pakai. Yang kita pakai adalah yang moderat, ya, yang moderat. Nah, ya udah kalau dia nanti dia misalnya dia turun ya, tinggal kita lihat dia berarti mungkin saja pullback yang dalam kan buat ngusir-ngusir kan, ya. Semakin sedikit kuntul-kuntulan di situ gua semakin seneng. Ya, yang jadi masalah adalah kalau kuntul-kuntul berkumpul di sini, si gajah itu nggak seneng gitu loh. Kenapa? Karena lu tahu sendiri lah si kuntul-kuntul itu mentalnya itu lemah. Ya, gimana ngomongnya? Ya, gue bukan ngomongin lu orang lemah ya, tapi ya memang lemah gitu loh. Ya digoyang dikit kabur semua. Lu lihat ya burung-burung bangau yang di itu yang di sawah-sawah ya, atau yang yang sawah-sawah kalau habis dipanen tuh kan masih ada sisa-sisa gabah tuh. Ya itu kan banyak tuh burung-burung di situ kan. Nah, lu lihat ya burung-burung yang itu yang kaki-kakinya panjang-panjang itu nggak tahu bangau atau apalah. Orang Jawa bilang itu kuntul. Ya. Nah, lu lihat itu ya, kalau dia berkumpul di situ, lu dari jauh ya, cuman lari doang, jalan aja mendekat, dia kabur gitu loh. Padahal masih jauh. Dan kita nggak ngapa-ngapain dia. Nah, itu kayak gitu gitu. Sama kayak gini gitu loh. Begitu turun nih, ya, dan gue yakin banget ya, gue yakin banget. Karena kejadian ini banyak sekali yang membenci bumi. Ya, nah itu si gajah suka. Ya, kalau bisa lo nggak usah masuk gitu. Ya kalau bisa lo nggak usah di sini gitu. Semakin sedikit kuntul-kuntulnya, masalahnya gini,
Yang pada saat kenaikan itu, yang berkumpul itu 150 juta akun. 150 ribu akun. Ya, nah penurunan ini gue nggak tahu udah berapa akun yang terusir di situ. Semakin banyak yang terusir, semakin suka. Kita lihat sebentar. Dia udah keusir berapa akun? Enggak, ini Januari belum ada. Ya, ini Desember aja ada 148 ribu. Kalau lo plus November itu kan berarti hampir 160 ribu malah. Ya, akun. Nah, kita mau lihat nanti Januari itu keusir berapa akun. Semakin banyak yang terusir, semakin good. Ya itu memang prinsipnya si gajah, mau gimana lagi. Makanya jangan pakai asumsi dan logikanya lu untuk ngajarin si gajah itu berpikir, jangan. Lu yang harus ikut. Lu yang harus ikut. Katanya kan ikut kan, ikut gajah kan. Berarti pemikirannya si gajah itu lu pakai gitu ya. Jangan pemikirannya si kuntul lu pakai ke gajah. Nanti lu berpikir, oh gajah kalau dideketin kabur dia. Ya, nah lu tinggal deketin, mati lu. Ya kan? Diserang, diseruduk, selesai lu. Nggak ada manusia yang hidup kalau udah diseruduk sama gajah. Ya, hampir tidak ada. Ya, tapi kalau diseruduk sama kuntul, banyak yang hidup. Nggak apa-apa malah. Ya, kuntulnya malah akhirnya dibakar untuk dimakan rame-rame. Ya kan? Ya udah. Ya, jadi prinsipnya clear ya. Prinsipnya clear kan? Ya, jadi ya udah tinggal kita udah tahu masalah udah selesai. Semua sudah teratasi, ya. Nah, tinggal kita lihat progresnya. Kalau bursa ini, otoritas bursa segala macam, nanggapinya udah pas, ya. Berarti kan bulan Mei akan rebalancing. Februari ini kelihatannya nggak ada, berarti bulan Mei itu akan rebalancing. Jadi kita catat hari ini, ya ada yang mundur lagi. Bukan mundur kayaknya itu. Ya, makanya ini komentar dong ya. Tadi pagi kok ada ya? Pokoknya kita bingung kan, kok ada ya pejabat kita yang keren banget ya, mundur karena merasa tanggung jawab kan. Ternyata dibuka sama Menteri Keuangan. Memang Menteri Keuangan kita sama kayak anaknya ya, ceplas-ceplos gitu ya. Ya kalau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya kan, benar-benar kayak gitu ya. Jujur banget ini. Ya, ini moga-moga jangan sampai kenapa-napa aja. Kalau kenapa-napa nggak tahu lah. Ya, oke. Hah? Masa Pak disuruh mundur juga kali ya? Padahal dia udah ini loh Pak. Dia udah apa sampai rela loh untuk berkantor di Bursa Efek Indonesia loh. Nah, sudah lah ya. Ya, udah kita nggak usah bahas itu urusan mereka lah ya. Kita yang penting udah balik lagi ke plan kita, ke trading plannya kita daripada nanti gua keangkut tuh. Ya, udah nanti yang akhir-akhir ini kita potong aja. Biar aman juga gua. Nah, ini kan minggu depan teman-teman masih bisa ketemu saya. Oke, udah ya teman-teman ya. Untuk hari ini kita cukupkan di sini. Jadi kita boleh bilang udah tidak ada masalah. Jadi udah tinggal balik lagi ke watchlistnya kita, stok-stoknya kita. Lu mau ambil seperti apa? Pasti teman-teman sudah punya watchlist yang banyak sekali kan, ya. Nah itu yang diperhatikan. Ya kalau dia memang udah sesuai, harganya udah masuk ke dalam setupnya kita, udah lu ambil aja udah gitu karena masalah ini udah selesai ya kecuali nanti tiba-tiba si Trump ngapain nah itu mungkin beda lagi masalah tapi kalau untuk yang masalah MSCI itu udah clear ya udah clear jadi udah nggak usah dibahas lagi itu percuma kalaupun nanti indeks kita turun lagi kita udah clear kita udah selesai itu ya nah turun itu biasanya kesempatan-kesempatan yang masih karena masih ada fear kan ya itu biasanya akan dihajar ya nah tinggal ini si kuntul-kuntul ini ngupdate nggak tapi gue yakin medsos sekarang mah dia pasti ngupdate banget ya dia udah pasti ngupdate banget cuman tinggal update-nya sama siapa aja gitu ya bukan maksudnya bukan sama gue gitu ya tapi minimal dia bikin PR-nya lah kalau dia bikin PR dia tahu bahwa ini sebenarnya udah nggak ngapa-ngapain ya kalau nggak ngapa-ngapain ngapain gue harus pergi lagi gitu ya berarti gue harus stay. Justru ini harus stay. Nah, jadi makanya lu terjemahkan fear dan greedy-nya si Warren Buffett itu seperti apa. Jangan pakai perasaan, harus ada datanya, harus ada dasar. Ya, oke? Udah clear ya teman-teman ya? Salam cuan juga buat kita semua ya. Jadi ya udah tinggal minggu depan ayo kembali lagi ya. Kita have fun lagi. Mumpung harga diskon banyak sekali ya. Oke, nah Sabtu minggu ini mari kita kerjakan PR-nya. Kira-kira hari Senin gue mau ambil apa?
Ya, ada nggak setup yang bagus di daerah situ? Harganya cocok nggak dengan trading system kita? Kalau dia cocok, ambil. Kalau dia nggak cocok, ya udah, tinggal lu cari aja yang cocok. Udah yang cocok saja yang lu ambil. Yang nggak cocok, jangan coba-coba diambil. Itu aja udah. Yang kelas coaching jangan lupa ya, besok ya. Besok itu kita closing ya. Lumayan ya udah sebulan aja ya. Dan pas banget ya. Ya, saya bersyukur banget kelas coaching kali ini dapat ya, maksudnya dapat pelajaran ini. Kan jarang-jarang ya indeks kita bisa turun sebanyak itu pas kelas. Oke, udah jangan jangan jadi pom-pom ya. Jangan dipom-pom, oke? Ya, semua balik ke trading system masing-masing, bikin trading plan, trade your plan. Happy weekend semuanya, kita ketemu minggu yang akan datang ya. Oke, God bless semua, semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Thank you.